Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi, bertatap maya lagi melalui YouTube. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang procedure tax. Ya, kita mulai dari definisi procedure tax. What is procedure tax? Ya. There are three definition about procedure tax. Di sini disebutkan bahwa ada 3 definisi dari tax prosedur. First, tax that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Definisi yang pertama yang dinamakan dengan prosedur tax itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau beroperasi, dan biasanya dia berupa instruksi atau manual books. Nah, misalnya adik-adik ketika membeli barang elektronik baru, misalnya katakan membeli ponsel baru. Nah, biasanya di kardusnya itu pasti ada buku petunjuk atau buku petunjuk untuk pengguna, ya, users manual. Nah, di sana isinya adalah instruksi-instruksi bagaimana kita mengoperasikan ponsel tersebut. Mulai dari bagaimana kita memasukkan SIM card, kemudian bagaimana kita menyalakan, bagaimana kita mengoperasikan menu-menu yang ada di dalamnya. Nah, contoh teks seperti itulah yang dinamakan dengan procedure text, ya. Ini menurut definisi yang pertama. Nah, di sini ada contoh, for example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax, etc. Nah, jadi bagaimana kita menggunakan video, bagaimana kita menggunakan komputer, bagaimana kita menggunakan tape recorder, bagaimana kita menggunakan mesin fotokopi, atau bagaimana kita menggunakan faksimili dan sebagainya. Nah, jadi manual book atau user manuals itu isinya adalah procedure text. Kemudian menurut definisi yang kedua, procedure text adalah text that instruct how to do a particular activity. Jadi teks yang menginstruksikan bagaimana cara melakukan sebuah aktivitas tertentu. Ya, for example, recipes, rules for games, science experiments, road safety rules. Ya, jadi misalnya ketika kita ingin memasak, biasanya kalau kita membaca buku resep masakan, gitu ya, itu ada petunjuknya, ya, bagaimana cara kita melakukan sesuatu itu. Misalnya bagaimana cara memasak nasi goreng, misalnya cara membuat jus mangga, cara membuat kopi. Nah, itu adalah menurut definisi yang kedua, maka teks yang seperti itu masuk kategori procedure text, ya. Bacanya adalah procedure text. Kalau bahasa Indonesia adalah teks prosedur. Nah, di sini dicontohkan misalnya recipes, bagaimana kita melihat resep-resep masakan, gitu ya. Kemudian rules for games, ketika kita melakukan sebuah permainan misalnya, di situ ada rule-rulenya yang harus dipatuhi, harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Nah, maka jenis instruksi itu ketika diucapkan baik secara lisan atau ketika ditulis, maka itu namanya adalah procedure text. Contoh lain, science experiments, ketika kita melakukan uji coba sains, atau road safety rules, atau aturan keamanan berlalu lintas, begitu. Kemudian menurut definisi yang ketiga yang dinamakan procedure text adalah text that deal with human behavior,
teks yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. For example, how to live happily, how to succeed. Misalnya kita memberikan tips kepada orang lain bagaimana supaya kita bisa hidup dengan bahagia, bagaimana supaya kita bisa sukses, langkah-langkahnya 1, 2, 3, begini, kemudian begini. Nah, itu ketika dituliskan atau mungkin diucapkan, maka itu namanya adalah procedure text. Ingat, yang dinamakan teks itu tidak hanya sesuatu yang ditulis, ya. Teks itu ada kalanya written text, ya, teks yang tertulis maupun spoken text. Yang diucapkan itu juga namanya teks, ya. Atau ada istilah lain itu namanya juga discourse atau wacana, begitu ya. Wacana, ada wacana lisan, ada wacana tulis, atau ada teks lisan, ada teks tulis, begitu. Oke, ini terkait tentang the definition of procedure text. Jadi ada 3 definisi, saya ulang. Teks yang menceritakan atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau dioperasikan. Ya, contohnya seperti manual book. Kemudian yang kedua, teks yang menginstruksikan bagaimana cara kita melakukan atau membuat sesuatu, misalnya resep masakan, peraturan di permainan dan lain sebagainya. Yang kemudian yang ketiga adalah teks yang berkaitan dengan misalnya tingkah laku manusia, ya, misalnya bagaimana cara kita supaya hidup bahagia, supaya hidup tentram, damai, supaya kita sukses. Nah, itu tips-tips seperti itu namanya juga masuk dalam kategori procedure text. Oke, kita lanjutkan, ya. Ya. Oke, yang kedua adalah ada communicative purpose. Communicative purpose. Tujuan komunikatifnya itu apa toh? Kita menulis prosedur teks, kita mengucapkan atau berbicara tentang procedure teks, itu tujuannya apa, ya? Di sini ada 2 tujuan, ya, kalau menurut teori, ya. Yang pertama, to explain or tell the reader how to make or how to operate or how to do something through a sequence of action or steps, ya. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk menjelaskan atau menceritakan kepada pembaca. Pembaca bisa juga kepada audience kalau memang itu spoken, teksnya teks lisan, berarti kan ke pendengar, begitu ya. Untuk menjelaskan atau menceritakan kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu, mengoperasikan sesuatu, atau melakukan sesuatu melalui serangkaian aksi atau tahapan. Jadi supaya kita melakukan sesuatu itu secara runut, gitu ya. Bisa runut, bisa sistematis, begitu. Mulai A, kemudian B, kemudian C sampai finalnya E misalnya. Nah, jadi runut, begitu. Kemudian contoh yang kedua apa? Tujuan yang kedua apa dari teks procedure itu? Dia adalah to explain steps or instruction to make or operate or do something. Jadi untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi-instruksi bagaimana untuk membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Sebetulnya hampir sama, ya, ini. Oke, next. Nah, generic structure of procedure text. Generic structure itu apa toh? Generic structure itu adalah struktur umum. Struktur umum. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah teks prosedur, ya, atau procedure text, strukturnya itu apa saja yang harus ada pada teks itu sehingga teks kita itu bisa menjadi bagus dan lengkap, begitu ya. Di sini kalau untuk procedure text ada tiga struktur yang harus ada. Yang pertama adalah goal. Kita harus menyebutkan tujuannya. Nah, biasanya kalau procedure text itu pasti pasti judulnya itu dimulai dengan kata how to gitu. Umumnya begitu, misalnya how to make spaghetti, how to operate cell phone, how to
how to be an entrepreneur, bagaimana menjadi seorang pengusaha, how to be a success student, bagaimana menjadi siswa yang sukses. Nah, itu adalah goal atau tujuan, yang mana biasanya goal ini direfleksikan atau direpresentasikan dalam bentuk judul kalau dalam teks prosedur. Jadi judul itu sekaligus merupakan tujuan dari teks itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada material or ingredient. Ya, material or ingredient. Jadi ada bahan-bahan apa saja yang harus disiapkan untuk membuat atau melakukan sesuatu itu. Ya, misalnya the material to cook omelette are egg, onion, vegetable oil, etc. Ya, jadi misalnya kalau kita mau masak telur dadar begitu ya, ada telur, masa bikin telur dadar nggak ada telurnya ya, kan lucu. Kemudian ada onion, kemudian vegetable oil, ada salt mungkin dan seterusnya ya. Jadi harus ditulis, di list lah itu materialnya itu apa saja, dan biar orang yang baca itu bisa meniru atau bisa melakukan, bisa membuat seperti yang sudah kita lakukan begitu. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga ada yang namanya steps atau langkah-langkahnya. Setelah ada materialnya, nah langkah-langkahnya apa saja ini? Misalnya first apa, second apa, third apa, dan seterusnya begitu. Jadi langkah-langkahnya kalau bisa dibuat sesistematis mungkin ya, sehingga orang-orang melakukan itu bisa mudah begitu loh, orang meniru bisa mudah ketika diaplikasikan. Oke, jadi untuk strukturnya saya ulangi lagi, structure atau generic structure of procedure text itu ada 3, ada goal, ada material or ingredient, ada steps. Kemudian kita lanjutkan pada language feature of procedure text. Language feature of procedure text. Language feature itu adalah ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur itu apa saja? Nah, yang pertama adalah use adverbial of sequence or using temporal conjunction. Dia menggunakan kata hubung adverbial atau kata keterangan yang hubung gitu ya, atau temporal conjunction, kata hubung yang menunjukkan tempo atau jeda begitu ya. Misalnya ada kata first, second, third, fourth, the last, finally. Nah, seperti itu. Jadi urut. Pertama ini, kedua itu, ketiga ini, keempat itu, terakhir begini. Nah, runut. Ya, ada menggunakan kata penghubung yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri bahasanya adalah use command or imperative sentence. Dia menggunakan kata perintah atau imperative sentence. Ya, misalnya put the noodles on the blah blah blah, cut the onion blah blah blah, wash the tomatoes blah blah blah. Nah, cirinya imperative sentence atau kata perintah ya, atau command itu adalah verb one kemudian diikuti objek dan seterusnya. Kata kerja pertama kemudian diikuti benda atau objek. Ya, misalnya put the noodles on the frying pan misalnya. Pertama put itu kan kata kerja pertama. Kemudian noodles itu adalah objeknya dan seterusnya. Cut the onion, cut itu verb one, onion objek atau noun kata bendanya. Wash the tomatoes, wash verb one, tomatoes noun. Seperti itu ya, contoh dari imperative sentence. Kemudian yang ketiga adalah using adverbials or adverbs to express detail the time, place, manner accurate, for example for 5 minutes, 2 hours, etc. Dia menggunakan kata keterangan untuk memberikan detail waktu yang diperlukan ya, misal atau tempatnya atau caranya secara akurat gitu. Jadi misalnya boil the noodle for 5 minutes ya. Rebuslah mie selama
5 menit. Nah, jadi waktunya itu ada jelas gitu, detail gitu loh. 1 menit kah, 2 menit kah, atau 5 menit kah, nah, misalnya kayak gitu. Atau mungkin sampai 2 jam gitu ya. Jadi apa minyak direbus 2 jam ya. Oke, kemudian ciri kebahasaan yang keempat adalah using action verbs. Action verbs, kata kerja aksi, kata kerja aksi. Misalnya make, take, boil, cook, put, insert misalnya. Kayak gitu-gitu. Kemudian yang terakhir dia using simple present tense. Dia tensesnya menggunakan simple present. Nah, ini adalah examples of procedure text. Example of procedure text. Kita coba breakdown ya. Di sini ada judul yang judulnya berbunyi How to make mango juice. How to make mango juice. Nah, ini kalau kita breakdown How to make mango juice ini adalah judul yang mana judul ini mencerminkan goal atau tujuan dari teks ini ditulis. Teks ini ditulis untuk apa? Untuk mengajarkan pembaca bagaimana cara membuat jus mangga seperti itu. Kemudian tadi bagiannya kedua setelah ada goal adalah materials or ingredients ya. Materialsnya apa kalau mau bikin jus mangga? A glass of ice pack, a spoon of sugar, a piece of mango, a half glass of water. Nah, ini materialsnya. Kemudian stepsnya bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Apa saja yang harus kita lakukan? First, peel the mango and clean it. Nah, pertama kupaslah mangga dan cuci. Kemudian next ini yang adverbial juga. First, next, then, after, finally. Ini adalah adverb ya, yang atau temporal conjunction tadi loh ya, temporal conjunction. First, peel the mango and clean it. Next, cut the mango into pieces and put them into the juicer. Nah, potong mangga kecil-kecil, kemudian taruhlah dia ke dalam juicer atau blender begitu. Nah, peel the mango, clean it, cut the mango, put them. Nah, ini adalah imperative sentence atau command, perintah ya. Kemudian then put the water, ice and sugar. Nah, put the water, ice and sugar ini adalah imperative sentence. After that, turn on the juice and wait about 15 minutes. Ya. Turn on ya. Wait about 15 seconds. Nah, ini adalah time adverb ya yang menunjukkan detail waktu berapa lama dibutuhkannya gitu ya. Kemudian ada finally ini masih adverb ya. Pour the mango juice into the glass and ready to drink. Pour the mango juice ini adalah imperative sentence. Ya. Jadi ada 3 struktur tadi ya. Goal, how to make mango juice, materials, kemudian ada steps ya. Oke. That's all our material today about procedure text ya. Cukup sampai di sini materi kita tentang teks prosedur. Semoga bisa dipahami dengan jelas dan nanti teman-teman bisa menyusun procedure text dengan baik, dengan tata bahasa yang benar begitu ya. Dan nanti kemungkinan procedure text ini akan menjadi salah satu tugas akhir ya. Nanti kemungkinan tugas akhirnya adalah membuat video ya, membuat video tutorial. Terserah nanti entah tutorial apa. Nah, video tutorial itu juga masuk kategori procedure text ya, cuman dia dalam bentuk spoken text begitu. Well, okay, thank you for your attention. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.